semua, perkenalkan namaku Berliandi Johan Ramadan. 3 digit NIM terakhirku 096 dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu list dan array dalam pemrograman. Di sini akan saya tunjukkan apa itu list dan array seperti pengertian dan proyek-proyek yang akan saya tampilkan. Yang pertama-tama, pengenalan list dan array dalam pemrograman. Struktur data merupakan fondasi penting dalam pemrograman modern. List dan array adalah sebuah struktur data fundamental yang setiap programmer harus pahami dengan baik. Kedua struktur ini memungkinkan kita menyimpan dan mengorganisir data secara efisien, namun memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Dalam presentasi ini, kita akan kasih definisi perbedaan implementasi serta kasus penggunaan praktis dari list dan array. Pemahaman mendalam tentang kedua struktur data ini, Anda dapat membantu keputusan tepat dalam mengembangkan aplikasi. Apa itu list? Definisi list adalah struktur data dinamis yang dapat menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama atau berbeda. List memiliki kemampuan untuk mengubah ukuran secara otomatis selama runtime, memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengolahan data. Karakter utama list meliputi kemampuan untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi elemen dengan mudah tanpa perlu mendefinisikan ukuran di awal. Apa itu array? Array adalah struktur data statis yang menyimpan elemen-elemen dengan tipe data sama dalam lokasi memori yang berurutan. Array memiliki ukuran tetap dan ditentukan saat deklarasi memberikan akses cepat ke setiap elemen melalui indeks. 1. Deklarasi ukuran. Array harus dideklarasikan dengan ukuran yang tetap sejak awal program. Yang kedua, alokasi memori. Sistem mengalokasikan blok memori berurutan untuk menyimpan semua elemen. Yang ketiga, akses indeks. Setiap elemen dapat diakses langsung menggunakan nomor indeks. Array sangat efisien untuk akses data karena lokasi setiap elemen dapat dihitung secara matematis berdasarkan indeks dan awal array. Perbedaan utama list dan array. Yang pertama, ukuran dan fleksibilitas. Yang pertama, list. Ukuran dinamis dapat bertambah atau berkurang secara otomatis. Yang kedua, array. Ukuran tetap harus ditentukan saat deklarasi. Yang kedua, penggunaan memori. Yang pertama, list. Menggunakan memori secara dinamis, mungkin tidak berurutan. Yang kedua, array. Menggunakan blok memori berurutan yang sudah dialokasikan. Yang ketiga, kecepatan akses. Yang pertama, list. Akses relatif lebih lambat karena struktur dinamis. Yang kedua, array. Akses sangat cepat melalui kalkulasi indeks langsung. Pemilihan antara list dan array bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi seperti apakah ukuran data sudah diketahui sebelumnya dan seberapa sering operasi modifikasi dilakukan. Implementasi list dalam berbagai bahasa program. Yang pertama, Python. Yang pertama, mylist. Seperti contoh, mylist sama dengan kurung 1, 2, 3 hello mylist open for mylist remove to print mylist kurung mau kurung langsung tutup kurung. Yang kedua, Java. Array integer list sama dengan new. Array list kurang dari, lebih dari, kurung list add kurung 10 sama dengan list add 20 sama dengan list get 0.
Yang ketiga JavaScript. Let array sama dengan 1, 2, 3 kurung myArray push kurung 4 sama dengan myArray underscore pop kurung sama dengan console log kurung myArray. Python menggunakan struktur list bawaan yang sangat fleksibel dan mudah digunakan. Yang karakteristik Java menyediakan array list sebagai implementasi dinamik array yang dapat berubah ukuran. JavaScript menggunakan array yang sebenarnya lebih mirip dengan list dinamis. Setiap bahasa pemrograman memiliki implementasi dan sintaks yang berbeda. Namun konsep dasar list tetap sama. Struktur data dinamis yang memungkinkan penambahan dan pengurangan elemen. Implementasi array dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang pertama C atau C++, yang kedua Java, yang ketiga C. Adapun karakteristiknya, array di C atau C++ adalah implementasi murni dengan alokasi memori berurutan dan akses sangat cepat. Yang kedua, Java menyediakan array tradisional dengan ukuran tetap harus ditentukan saat pembuatan. Yang ini sih mengimplementasikan array sebagai tipe referensi dengan ukuran tetap dan performa tinggi. Keunggulan dan kelemahan masing-masing struktur data. Yang pertama, keunggulan list. Fleksibilitas, ukuran yang dinamis, mudah untuk menambahkan dan menghapus elemen, dapat menyimpan berbagai tipe data, manajemen memori otomatis, operasi pencarian dan sorting tersedia. Kelemahan disk, yang pertama konsumsi memori lebih besar, akses elemen relatif lebih lambat, overheat komputasi untuk operasi dinamis. Yang kedua, keunggulan array. Keunggulan dan kelemahan array. Yang pertama, akses elemen sangat cepat, 0:1, penggunaan memori efisien, struktur sederhana dan mudah dipahami, cache friendly karena data berurutan, ideal untuk operasi matematika. Kelemahan array, ukuran tetap sulit diubah, pemborosan memori jika tidak terpakai penuh, operasi insert, reset, atau delete kompleks. Contoh penggunaan list dalam kasus nyata, e-commerce, shopping cart. Perancang belanja online menggunakan list untuk menyimpan produk yang dipilih pelanggan. Pelanggan dapat menambah, menghapus, atau mengubah kuantiti produk secara dinamis. Yang kedua, social media feed. Timeline media sosial menggunakan list untuk menampilkan postingan terbaru. List mengumumkan penambahan konten baru secara real time tanpa perlu restart aplikasi. Yang ketiga, to-do list application. Aplikasi to-do menggunakan list untuk menyimpan tugas-tugas pengguna, fitur tambah task, hapus task, dan mark sebagai complete sangat mudah diimplementasikan. Tips praktis, list sangat cocok digunakan ketika Anda tidak tahu beberapa banyak data yang akan disimpan atau ketika data sering berubah-ubah selama program berjalan. Contoh penggunaan array dalam kasus nyata. Yang pertama, kalkulasi matematika. Array digunakan dalam perhitungan matriks, operasi vektor, dan algoritma numerik karena akses elemen sangat cepat dan efisien memori. Yang kedua, image processing. Pengolahan gambar menggunakan array untuk menyimpan pixel data. Setiap pixel direpresentasikan dalam koordinat array 2-3D, 2D dengan akses cepat untuk memanipulasi. Yang ketiga, buffer data. Setiap real time menggunakan array sebagai buffer untuk menyimpan data sementara dengan ukuran tetap seperti audio streaming atau video processing.
kecepatan akses, waktu konsisten untuk mengakses elemen array berdasarkan indeks, 50% efisien memori, lebih efisien dibanding list penggunaan memori. Kesimpulan dan rekomendasi pengguna: gunakan list ketika ukuran data diketahui sebelumnya, sering menggunakan operasi tambah atau hapus elemen, membutuhkan fleksibilitas tipe data, prototyping, dan pengembangan cepat. Yang kedua, gunakan array ketika ukuran data sudah diketahui dan tetap. Yang kedua, membutuhkan performa akses maksimal. Yang ketiga, operasi matematika dan komputasi intensif. Yang terakhir, optimasi memori sangat penting. Pemilihan struktur data yang tepat adalah 50% dari berdasarkan algoritma efisien. List memberikan fleksibilitas, array memberikan performa. Best practice lalu mempertimbangkan rate, fleksibilitas, dan performa. Gunakan profiling untuk mengukur dampak nyata pada aplikasi Anda. Bridge approach dalam aplikasi kompleks, Anda dapat menggunakan kombinasi kedua struktur data sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap bagian program. Memahami karakteristik list dan array memungkinkan Anda membuat desain arsitektur yang lebih baik dalam penggunaan software. Pilihan yang tepat meningkatkan performa, maintainability, dan efisien kode secara khusus. Oke, di sini pada bab ini saya akan membuat dan dasar list itu sendiri. Di sini ada codingan Python di Replit, akan menjelaskan tentang ingredient, cara membuat pasta. Di sini kalau seperti membuat pasta, jika menebak salah satu ingredient ini benar, akan dapat satu. Dan di sini saya akan menjelaskan pertama-tama apa aja di codingan ini. Yang pertama-tama tuh ada import time. Import time itu seperti modul time agar bisa menggunakan fungsi sleep untuk memberi jeda. Yang kedua, ingredient list. Di sini ada pasta, tomato, saus, olive oil, garlic, dan salt. Skor 0. Atau untuk mengatur skor awal menjadi 0. Yang kedua, print hello, you have to guess the ingredient to make pasta dish. Di sini menampilkan pesan pembuka kepada pemain. Tim slap 2 detik di sini untuk menunggu 2 detik sebelum mulai menerima input. Untuk yang pertama, ingredient pertama itu meminta pemain mengetik bahan pertama, dan di sini print ingredient one in ingredient list. Di sini mengecek apakah jawaban pemain ada di dalam daftar ingredient. Kalau benar, program akan menjawab great, you have correction, use it pada ingredient pertama dan akan mendapatkan skor 1. Jika salah, peserta akan mendapatkan pesan oh no. Ingredient kedua sama seperti yang pertama. Ingredient 2 input ini untuk meminta pemain mengetikkan bahan kedua, dan if ingredient 2 in ingredient list ini mengecek apakah jawaban pemain ada di dalam daftar ingredient tersebut. Kalau benar, peserta akan mendapatkan great, you have correctly guessed it dan akan mendapatkan skor 1. Jika salah, peserta akan mendapatkan pesan oh no. Ingredient ketiga, input ingredient 3. Di sini sama seperti yang kedua, pemain untuk mengetikkan bahan yang ketiga, dan if ingredient 3 and ingredient list, pemain akan mengecek apakah jawaban pemain ada di dalam daftar ingredient. Jika benar, pemain akan mendapatkan pesan great, you have correctly guessed it dan akan mendapatkan
skor 1. Jika salah, pemain akan mendapatkan Son of No. Yang terakhir, print game over you have STR score and plus point. Ini akan menampilkan skor total pemain setelah 3 kali tebakan. Jika benar, semua akan mendapat 3 dan salah tidak akan mendapat skor. Dan print correct ingredient where ini menampilkan daftar ingredient yang benar. Yang terakhir, print ingredient list menampilkan seluruh list bahan agar pemain tahu jawabannya. Oke, sekarang kita akan coba merunning. Nah, yang pertama kita ketikkan sesuai list yang ada. Pertama itu pasta. Nah, kalau benar kita akan mendapatkan Griff have correctly cooked it pasta. Kedua, kita kasih salt. Nah, ya kalau benar kita mendapatkan Griff you have correctly salt. Ya, kita ketik. Yang ketiga kita akan ketik saus. Nah, kalau benar semua, kita akan mendapatkan 3 poin dan akan mendapatkan dan ada jawaban seluruh ingredient di sini. Ada pasta, tomato, saus dan olive oil, garlic dan salt. Oke, untuk sekarang kita coba untuk salah atau ngotak-ngatik aja. Pertama kita tekan ketik tomato. Nah, ketik chili. Nah, apabila salah, kita akan mendapatkan pesan oh no. Coba kita akan ketik fresh. Fresh ini dan chili ini tidak akan di ingredient yang kita coding tadi. Nah, kalau salah kita akan mendapatkan pesan oh no, dan apabila salah kan 2 salah, yang benar cuma 1. Kita akan mendapatkan cuma 1 poin saja. Dan di sini ada pembenaran ingredient di sini seperti yang tadi, pasta, tomato, saus, olive oil, garlic, salt. Sekarang kita ke project. Oke, sekarang kita demokan ke demo list di Scratch. Yang pertama itu ada guess the ingredient. Yang pertama-tama tuh ingredient fact, program untuk rangkaian program ya. Yang kedua class ingredient, jika daftar ingredient agar pemain tidak bisa melihat jawaban dari awal. Yang ketiga set score 0, mengatur skor menjadi awal 0. Yang ketiga say hello you have guessed the 3 ingredients from the cookies recipe ready. Ini untuk memberikan instruksi awal kepada pemain. Untuk ini tunggu 3 detik. Ingredient ini untuk meminta pemain menebak bahan pertama, terus ini ke menyimpan jawaban pemain variabel ingredient pertama. Yang kedua, yang if ini ingredient list contains ingredient 1, dan jika jawaban pemain di dalam daftar bahan ingredient list, say you have successfully guessed it ingredient 1, mengumumkan tebakan benar. Yang ini 10 score by 1, menambah skor plus 1. Terus yang else, jika salah say uh ah your guess is wrong.
memberitahu pemain jawaban yang salah. Untuk ini tunggu jawaban 2 detik yang X ingredient 2 and wait. Ini meminta pemain menebak bahan kedua. Ini set ingredient 2. Sini to answer, menyimpan jawaban ke variabel ingredient 2. Untuk ini if ingredient list contains ingredient 2, then ini untuk prosesnya sama seperti tebakan pertama, memberi respon benar atau salah dan menambah skor jika benar. Terus yang C ini join second result. Yang kedua sama seperti yang pertama, omongan tebakan benar atau salah. Terus ke yang ini chance, ini untuk score by one, untuk menambah skor plus 1 ya. Sini sama untuk memberitahu jawaban yang salah, wait, sama ini tunggu 2 detik. Yang ingredient ingredient 3 and wait, ini adalah meminta pemain untuk menebak bahan ketiga. Set ingredient 3 answer, untuk menyimpan jawaban ke variabel ingredient 3. Yang if ingredient list contains ingredient 3, then ini adalah sama seperti sebelumnya, cek benar atau salah jika beri respon, tambahkan skor jika benar. Dan skor sama kayak yang tadi. Untuk bagian akhir, say game over, you have score points, beritahu pemain total skor yang berhasil ditumpas. Solis ini untuk menampilkan ingredient sehingga pemain bisa melihat jawaban yang benar. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk menemukan block sketch ini. Di sini ada, kita disuruh untuk menyebutkan dari blok ini, dan kalau benar kita mendapatkan skor 1. Di sini ada X, tepung, plat, mentega, gula, dan garam. Jadi kita langsung demokan saja, klik bendera hijau. Nah, kita tuliskan X atau telur. Nah, kalau benar kita akan mendapatkan skor 1. Yang kedua, nah untuk salah atau penulisan salah, kita tidak mendapatkan skor 1, skor ya. Nah, untuk yang ketiga sudah. Nah, kalau benar kita akan mendapatkan skor 1 lagi. Oke, kita mendapatkan, coba untuk mendapatkan skor 3. Dua, yang tiga. Nah, kita akan mendapatkan skor 3 untuk kalau benar. Yang kalau salah tulisan atau salah bahan, kita tidak akan mendapatkan skor. Untuk selanjutnya, kita akan mendemokan di Replit. Oke, sekarang kita demokan ke Replit, sama saja sih kayak yang di Scratch, cuma beda bahasa doang. Yang pertama-tama import time ini untuk menggunakan fungsi slide memberi jeda. Yang kedua, ingredient list yang ada telur, telur, coklat, butter, sugar, and salt.
skor 0 di sini memberi bahan-bahan set cookies ya. Skor 0 ini untuk mengatur skor awal menjadi 0. Terus print hello you have tugas 3 ingredients from the cookies recipe ready, itu menampilkan pesan membuka kepada pemain. Yang time slap ini menunggu 3 detik sebelum mulai menerima input. Yang kedua, ingredient 1, input ingredient 1 ini meminta pemain mengetik bahan pertama. Yang kedua ini ingredient 1, dan this print you have correctly, ini ingredient 1 ini untuk menampilkan pesan tebakan benar. Yang skor 1 ini menambah skor 1, else jika salah. Print of wrong guys menampilkan pesan salah jika salah. Yang kedua, ingredient 2, input ingredient 2 meminta pemain menebak bahan kedua. Yang kedua, if ingredient in ingredient list, print ini cek tebakan dua benar. Jika benar cetak pesan benar dan tambah skor. Jika salah, pesan salah. Yang ketiga, ingredient 3, input ingredient ini untuk minta pemain menebak bahan ketiga. Yang if ingredient ini in ingredient list ini mengecek tebakan bahan ketiga. Jika benar, then you correctly guess. Set F, kamu akan mendapatkan skor 1. Jika salah, print wrong guess. Dan yang terakhir, print game over, you have score points. Ini menampilkan skor total pemain setelah 3 kali tebakan. Yang ini print the ingredient list was menampilkan daftar ingredient yang benar. Yang terakhir ini print ingredient list, itu menampilkan seluruh list bahan agar pemain tahu jawabannya. Oke, sekarang kita demokan saja. Sekarang hello you have guess ingredient. Ingredient pertama kita taruh ke sugar. Nah, kalau ini jawabannya benar. Kedua, kita cari ke coklat. Nah, ini benar ya. Yang ketiga, kita ke salt. Kita ketik dulu. Nah, kalau jawabannya benar, kamu akan mendapatkan 3 poin. Dan ini ada jawabannya. Nah, ini jawabannya. Dan sekian dari saya. Mohon maaf dengan kata-kata apabila salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.